sekalian, kembali lagi ke channel Ika Mas. Channel ini membahas terkait dengan koleksi cerita horor. Namun pada kali ini, biar bervariasi, kita akan membahas terkait dengan kasus bencana alam yang terjadi di daerah Jawa Barat. Yang sebenarnya akhir-akhir ini di daerah Jawa Barat itu sedang mengalami perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Pagi sampai siang panas, lalu jam 2 sampai jam 3 sore itu udah hujan gitu kan. Dan apakah ini berakibat fatal akan adanya sesar Lembang atau seperti apa? Yuk, mari kita simak pembahasannya. Jadi, jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, dan di komen ya untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan awal terlebih dahulu gitu ya. Karena nantinya di video ini para bos-bos kalian akan dibahas beberapa episode, entah dibagi 2 atau 3 atau 4 lah ya. Nanti mungkin kita bisa lihat aja di waktunya gitu lah ya, kayak gitu. Nah, kita awali dari profil terlebih dahulu. Sebenarnya ini disampaikan oleh salah satu penyelidik Bumi Media di Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Bapak Dr. Supartoyo, yang beliau ini membuat konten di Gunung Batu di daerah Lembang, Jawa Barat. Yang dimana sebetulnya kalau kita melihat merujuk dari pengertian sesar Lembang itu merupakan 2 buah blok batuan atau tanah yang mengalami pergesekan atau pergeseran atau pergerakan di daerah rawan terjadinya sebuah bencana kayak gitu. Nah, jadi ada 2 itu tuh nantinya tuh akan membelah di sana kayak gitu, mirip-mirip seperti tanah longsor. Nah, apa aja sih sebenarnya ciri-cirinya gitu lah ya. Sebenarnya kalau ciri-ciri dari sesar Lembang itu ada ciri-cirinya, kayak bentuknya itu bukit, terus juga adanya tebing kayak gitu, atau gawir. Sebagian utaranya ini morfologi dataran yang memang ini banyak sekali penduduk gitu lah ya. Nah, batas antara tebing atau gawir dengan dataran itu ada muka, namanya muka pegunungan kayak gitu. Nah, ada juga mortir. Pokoknya itu merupakan lokasi dari garis dari sesar Lembang, berada di bawah pemukiman penduduk. Jadi ada banyak pemukiman di sana tuh, ada banyak sebuah ya garis sesar Lembang itu. Jadi kayak ya seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat gitu lah ya. Nah, di wilayah tertentu memang rawan terjadinya sebuah bencana alam atau longsor kayak gitu. Daerah mana saja yang terdampak nantinya? Sebenarnya di sini ada beberapa ya. Banyak sih sebenarnya wilayah yang menerima goncangan itu. Di sini ada di kiri garis sesar Lembang, terus juga di daerah Padalarang, Ngamprat, Cisarua, Kecamatan Lembang, Cimenyan, Cilengkerang gitu ya, yang paling kuat menerima goncangan. Lalu gimana wilayah Bandung? Sebenarnya hanya berdampak saja sih, kekuatannya sekitar 4-5, bisa merasakan dari adanya goncangan tersebut, namun tidak sekuat dengan yang dekat dengan lokasi garis sesar Lembang yang tadi sudah disebutkan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya gimana kondisi sekarang dari sesar Lembang? Nah, sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, dari ciri dan indikator yang ada di sesar Lembang itu, sebenarnya indikatornya itu pertama itu ada memotong batuan yang paling mudah di sana. Itu memang adanya
ada sebuah batu lonceng dan Karyawangi di daerah dekat dari sana, dari Lembang gitu ya. Nah juga ada sungai yang membelok, itu ciri dari keaktifan. Itu ada sungai kan di daerah sana, maksudnya daerah Lembang ada sungai Cikapundung, ada sungai apa, ada sungai apa kayak gitu. Dan yang ketiga, kejadian gempa bumi berada di lokasi atau berada di zona dari Lembang tersebut. Nah bidang geologi di sini itu sudah mencatat dan sudah mendata bahwasanya ada beberapa kejadian bencana alam ya seperti longsor, terus juga ada gesekan di gempa bumi yang terjadi di dekat sesar Lembang. Daerah mana saja yang sebenarnya di tahun-tahun, tidak hanya di tahun 2025 kali ini saja gitu ya, sebenarnya di tahun 2003 itu di daerah Cihideng di daerah Jawa Barat itu pernah terjadi sebuah gempa bumi yang berkekuatan sekitar 4,2 skala Richter gitu ya. Itu berakibat terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan dari bangunan, kerusakan dari rumah, kerusakan dari tempat-tempat umum, ibadah dan sebagainya gitu ya. Bahkan adanya korban jiwa dan kerusakan dari lingkungan dan juga harta benda dari para warga yang ada di daerah Cihideng tadi kayak gitu. Nah itu ya yang pertama. Dan yang kedua itu di tahun ada sekitar 8 tahun setelahnya, lebih tepatnya di tahun 2011 itu juga pernah terjadi gempa bumi yang cukup tidak kalah besar juga dan sebanyak 2 kali terjadi gempa bumi, yang dimana itu di Kampung Nuril di Cisarua yang terjadi gempa bumi berkekuatan sekitar 3,3 sampai dengan 4,1 skala Richter, yang memang ini ya sampai dengan beberapa orang meninggal dunia bahkan luka-luka di sana gitu ya. Nah di tahun 2025 ini sebenarnya aku sempat melihat beberapa kabar juga di daerah mana gitu lah ya, di daerah Jawa Barat juga yang sepertinya juga ada sesuatu di daerah mana ya, lupa, Subang gitu ya, apa mana ya, pokoknya Sumedang gitu, pokoknya ada terjadi sebuah bencana alam di sana gitu ya. Nah sebenarnya itu bukan berkaitan dengan sisa Lembang sih, ya memang juga apa ya namanya, mereminder aku dan juga menyadarkan aku untuk mencari berita terkait dengan sisa Lembang, karena juga dengan cuaca yang seperti ini juga itu ya kita juga mesti waspada apa yang memang terjadi ke depannya gitu ya. Memang di tahun 2025 ini, lebih tepatnya di bulan 7 atau Agustus, ini bulan 11, 4 bulan yang lalu itu pernah terjadi cukup banyak, lebih dari 1, yakni 4 terjadian atau kejadian gempa bumi yang ini cukup aktif di sana kayak gitu. Nah sebenarnya apakah cukup berbahaya di setahun ini? Menurut penuturan dari Bapak Supartoyo tadi menyampaikan bahwasanya memang kalau misalkan di tahun ini itu tidak masih cukup aman gitu lah ya, mengalami seperti itu. Maksudnya tuh dibandingkan dengan sesar Lembang yang lain, lebih tepatnya di daerah Palu tuh di daerah mana ya, lupa, pokoknya nanti kalau ada yang tahu boleh di kolom chat ya. Dia dibandingkan dengan sesar Lembang, sesar yang ada di daerah Palu atau sesar Palau Paru yang sampai dengan gempa bumi di tahun 2018, gempa bumi di Palu yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka, itu termasuk salah satu karena sesar Lembang juga gitu ya. Dan itu masih di bawahnya dari sesar Palau Paru yang sampai bumi di daerah Palu 2016 tadi, masih di bawahnya gitu lah ya.
tapi masih aktif sebenarnya selama sekarang, tapi masih tertinggi yang ada di daerah Palu gitu lah ya, masih cukup aman menyampaikan seperti itu. Itu ya, memang kalau misalkan terjadi gempa bumi sebenarnya berapa sih gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan terjadi gempa bumi di daerah sesar Lembang, di sebaran sesar Lembang, di kawasan pondok sesar Lembang, itu berkekuatan sampai dengan 6 skala Richter, lebih tepatnya itu sampai 6,8 skala Richter atau magnitudo. Dari data itu enggak semua itu bergerak gitu ya, sehingga kekuatan kalau dilihat itu masih sekitar 5 komaan magnitudo gitu lah ya. Apa aja sebarannya tadi sudah udah sampaikan, sebaran itu di daerah Padalarang, terus juga di bagian barat gitu ya, sampai Cilengkrang, terus ada di daerah Cimenyan di bagian timuran, dan juga yang cukup panjang itu sekitar 29 kilo gitu. Jadi ya cukup berpengaruh juga gitu ya, memang jika terjadi sebuah gempa bumi di daerah sesar Lembang gitu. Karena juga ya saat ini aku juga di daerah Bandung ya, memang ya berdampak juga enggak nih, itu menjadi berdampak juga untuk lebih hati-hati juga, dan buat kita juga lebih waspada lagi ke depannya ya. Semoga kita banyak pada kejadian dan kasus yang terjadi di daerah Jawa Barat ini, dan kita senantiasa untuk berhati-hati dan selalu waspada apapun yang akan terakibat untuk diri dan keluarga kita ke depannya. Semoga bisa ambil banyak hikmah, banyak makna dan kejadian kasus kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video para bos-bos kalian, aku sebagai karyawan kalian. Bye bye. Tenenonet, tenenonet.